Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Jadi kita mulai mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan. Untuk materinya, di samping materi yang ya, ini juga kita coba online ya, supaya bisa ada di ya, kita hari ini pasti juga di depan ya, itu yang terkait dengan baik, kita mulai materi kita terkait dengan bencana dan evaluasi. Hari ini kita akan membahas tentang rencana dan evaluasi kesehatan. Jadi di dalam mata kuliah rencana dan evaluasi kesehatan ini, bahasan kita yaitu terkait dengan perencanaan, membuat rencana dan mengevaluasi terhadap program-program kesehatan. Jadi program kesehatan itu direncanakan, kemudian setelah itu dilaksanakan dan kemudian dievaluasi. Hari ini kita akan melihat bahwa pentingnya perencanaan dan evaluasi kesehatan ini dalam program kesehatan. Deskripsi mata kuliah ini yaitu terkait dengan konsep perencanaan dan evaluasi program kesehatan, jadi perencanaan kesehatan, kemudian programnya, kemudian program pelaksanaan, kemudian target yang dicapai nanti di dalam program kesehatan. Kemudian baru dievaluasi apakah program tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian yang kedua terkait dengan materi ini, kita akan membahas tentang problem solving cycle, yaitu siklus pemecahan masalah. Kemudian program-program kesehatan yang dikasih dalam perencanaan dan evaluasi program kesehatan, kemudian menyusun proposal dan analisis. Itu yang terkait dengan pembahasan kita terkait dengan kuliah ini membahas tentang evaluasi program kesehatan, ya, registra organisasi kesehatan dan perizinannya, kemudian analisis SWOT, ya, strengthen weakness, opportunity dan threaten, ya. Kemudian analisis kinerja organisasi kesehatan dan problem solving cycle, dan analisis kinerja organisasi kesehatan dengan metode Malcolm Bridge, ya. Dan analisis kinerja organisasi kesehatan dengan akreditasi dan ISO, ya, atau International Standard Organization, ya. Dan praktek penyusunan program kerja kesehatan. Nah, potensi yang diharapkan dari mata kuliah ini setelah Anda mempelajarinya adalah mahasiswa memiliki dan mampu menerapkan skillnya, keahliannya, kemudian pengetahuannya dan sikapnya. Ya, sikap itu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan, ya. Jadi attitude ini terkait dengan tanggapan Anda terkait dengan pengetahuan dan sikap Anda terkait dengan materi ini, ya. Kemudian melakukan perencanaan dan evaluasi program kesehatan. Kemudian mahasiswa mampu menjadi perencana program kesehatan. Mahasiswa mampu menjadi evaluator program kesehatan. Terkait dengan kompetensi ini, tentu nanti Anda akan mempraktikannya dalam pengalaman belajar lapangan atau PBL 1 dan PBL 2. Nah, dalam menentukan masalah, kemudian solusi masalah, ya, kemudian nanti juga intervensi berbagai program. Jadi dilihat belajar berdasarkan pada data yang ada, ya. Baik itu data yang berasal dari data primer, sekunder maupun data primer, ya, primer. Kemudian metode pembelajaran kita yaitu menggunakan ceramah, ya, diskusi kelompok, tanya jawab, praktikum, presentasi. Nah, ini harapan kita seperti ini nanti kegiatan pembelajaran. Kemudian aktivitas di kelas penilaian, ya, hasil belajar Anda.
yaitu aktivitas di kelas 10%, tugas terstruktur 20%, kemudian ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Ini cara penilaian. Jadi totalnya ada 100%. Ya. Jadi harus dipenuhi keseluruhannya keempat komponen ini. Kemudian bentuk praktikum bagi mahasiswa maksud program kesehatan di tingkat kecamatan, ada profil kesehatan yang ada di laporan PBL. Jadi Anda lihat di laporan PBL mereka, ya dilihat di PBL itu, kemudian nanti disimulasikan dalam rapat penyusunan program kerja. Kemudian buat simulasi mikro planning puskesmas. Ya. Jadi Anda ketika datanya sudah ada, kira-kira program Anda di puskesmas untuk apa terkait dengan perencanaan dan evaluasi. Kata kunci dalam pembelajaran mata kuliah ini, ya yang pertama adalah masuk kuliah rajin, ya, masuk kuliah terus menerus, kemudian rajin membaca, kemudian learning by doing, yaitu belajar sambil melakukan, kemudian mengerjakan sendiri saat ujian, baik UTS maupun UAS. Ya. Untuk materi buku ini ada bukunya, ya, silakan kalau yang berminat, ya. Jadi tentang perencanaan evaluasi kesehatan. Daftar pustaka yang kita gunakan ini, ya, masuk nanti yang saya tulis. Ya. Baik, itu yang terkait dengan kompetensi target-target pembelajaran mata kuliah ini. Hari ini kita akan melihat perencanaan program kesehatan masyarakat. Ya. Jadi setiap program kesehatan masyarakat itu harus dibuat perencanaan, ya, supaya program itu dapat berjalan dengan baik. Jadi rencana ini adalah gambaran dari seluruh proses kegiatan yang ingin dicapai. Jadi kalau kita mau misalnya berjalan kemana-mana, harusnya kita rencanakan dulu. Kita mau jalan kemana, tujuannya apa, waktunya kapan. Nah ini maksudnya, ya, supaya kita mempersiapkan setiap langkah atau gerak kita yang ingin kita capai harus kita rencanakan. Ya. Jadi sesuai dengan harapan yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi harus disusun sebuah rencana. Demikian juga dalam program kesehatan harus dibuat perencanaan. Pada semua jenis kegiatan apapun itu harus berlandaskan pada perencanaan. Ya. Pemilihan sekumpulan kegiatan, keputusan selanjutnya berkaitan dengan apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang terkait dengan rencana. Apa yang ingin dilakukan? Misalnya ketika Anda membuat program, apa yang harus dilakukan dari program itu? Bagaimana cara melakukannya? Ya. Kemudian kapan dilakukan? Siapa yang melakukannya? Nah, ini terkait dengan perencanaan. Apakah itu bisa dilakukan atau tidak dilakukan? Ya. Jangan membuat rencana yang tidak mungkin dilakukan. Ya. Jadi buatlah rencana yang ya bisa dilakukan. Ya, jadi suatu rencana yang dibuat harus mampu diimplementasikan atau dilaksanakan. Ya. Sebenarnya rencana ini atau perencanaan ini adalah apa yang ingin kita capai ya, pada masa yang akan datang. Ya. Jadi kita harus dulu menetapkan tujuan apa yang ingin dicapai. Ya, jadi dalam membuat rencana, mestinya kita misalnya ketika Anda kuliah juga, ya contoh dalam kuliah itu ada namanya kartu rencana studi. Ya. Itu artinya Anda merencanakan bahwa mata kuliah yang akan Anda ambil adalah mata kuliah ini kan begitu ya. Nah, itu dalam perencanaan. Demikian juga dalam program kesehatan. Kita harus merencanakan tujuannya apa yang ingin dicapai. Terutama di dalam kesehatan itu adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ya. Jadi programnya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam persoalan apa? Masalah kesehatan yang dihadapi. Ya, bisa saja tadi terkait dengan berbagai penyakit, baik itu penyakit menular maupun tidak menular. Nah, biasanya masalah kesehatan itu terkait dengan persoalan-persoalan UHH, ya, usia harapan hidup, AKI-AKB, ya, gizi, ya.
Nah, ini terkait dengan masalah kesehatan yang ada. Ya. Kemudian dari sekian banyak ingin yang dicapai, kita harus mampu memilih kemungkinan-kemungkinan yang paling tepat untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi tujuannya ingin dicapai, misalnya ketika Anda mau berangkat ke Pontianak, ya bisa Anda rencanakan apakah naik pesawat, bisa naik ke sungai, ya, bisa melalui darat. Nah, ini tentu yang memungkinkan yang Anda dapat Anda lakukan, ya, atau Anda akan dapat capai. Mengapa penting perencanaan ini dibuat? Karena perencanaan itu terkait dengan protective benefit atau keuntungan protektif, ya, atau yang bersifat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pembuatan keputusan. Jadi ketika keputusan itu dibuat, kemudian sudah direncanakan sedemikian rupa, ya, kita berupaya untuk mengurangi jangan sampai terjadi pembuatan keputusan yang keliru, ya, atau terjadi kesalahan ketika dalam pengambilan keputusan. Nah, sehingga penting bagi seorang untuk membuat perencanaan tadi, yaitu dalam rangka untuk mengurangi kemungkinan kesalahan yang akan dilakukan. Jadi setiap kita adalah perencana. Ketika kita bangun tidur, ya kita sudah merencanakan apa yang ingin kita lakukan. Ya, misalnya pagi ini saya bangun awal, kemudian persiapkan untuk ngajar mata kuliah ini, kemudian dari awal sudah datang lebih awal kan begitu ya. Kemudian menyusun mata kuliah ini. Ya. Nah ini yang terkait dengan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan yang akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah positive benefit, meningkatkan sukses pencapaian tujuan organisasi. Ya. Dengan adanya perencanaan yang dibuat, ini akan meningkatkan keberhasilan yang ingin dicapai karena sudah direncanakan sedemikian rupa, kita sudah mempersiapkan tujuan apa yang ingin kita capai. Bagaimana dengan sumber daya manusianya? Ya, kapan itu akan dilakukan? Siapa yang melakukan? Bagaimana cara melakukannya? Sudah kita rencanakan sebelumnya dari awal. Ya, sehingga kemungkinan berapa biaya yang diperlukan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini sudah direncanakan sedemikian rupa dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tadi. Sehingga tujuan adalah merupakan gambaran yang akan dicapai. Kemudian perencanaan ini memiliki manfaat sebagai pedoman ya pada tahap pelaksanaan dan evaluasi. Karena ketika kita membuat kegiatan, kemudian kita buat rencana, maka rencana itu sebenarnya sebagai pedoman ketika kita akan melaksanakan sebuah kegiatan. Ya. Jadi pentingnya membuat rencana ini dalam rangka sebagai panduan, pedoman, acuan di dalam pelaksanaan. Sehingga dalam perencanaan itu dapat kita lakukan evaluasi. Kita tidak bisa melakukan evaluasi kalau tidak punya rencana. Nah, jadi kalau misalnya Anda memiliki rencana, maka itu dapat dilakukan evaluasi. Mengapa? Karena setiap rencana yang kita buat kemudian dilaksanakan, kemudian bisa kita evaluasi. Mengapa pelaksanaan itu tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Nah, oleh sebab itu, mudah bagi kita untuk melakukan evaluasi kalau ada rencana. Kalau tidak ada rencana, maka apa yang mau dievaluasi? Karena evaluasi itu sendiri adalah perbandingan antara perencanaan dan pelaksanaan. Jadi setiap perencanaan yang kita buat, kemudian dilaksanakan, kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana itu harus berjalan linear. Ya. Nah, sehingga evaluasi dapat dilakukan. Mengapa sebuah perencanaan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Kemudian memudahkan dalam melaksanakan koordinasi, ya, terkait siapa saja sumber daya manusia yang bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Karena kita sudah merencanakan sebagai acuan, sebagai pedoman, ya, di dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan. Keterlibatan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tadi. Ya. Jadi siapa saja yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian menempatkan tanggung jawab secara lebih tepat. Ini tanggung jawabnya siapa, kemudian siapa melakukan apa dan bagaimana. Nah, ini juga harus sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Jadi pentingnya rencana itu akan mempermudah bagi pelaksanaan kegiatan.
Konsep dalam perencanaan ada konsep baru dan konsep lama. Ya. Dalam konsep lama, perencanaan itu bersifat naluriah, bersifat insting, jadi bersifat perkiraan saja, ya, tidak berdasarkan pada data. Nah, sehingga seolah-olah perencanaan itu hanya dibuat hanya untuk kepentingan orang tertentu saja, ya, atau dibuat perencanaan berdasarkan pada keinginan atau sekelompok orang karena mereka sudah membuat rencana. Nah, ini. Kemudian karena bersifat naluriah, bersifat insting, bersifat hanya keinginan sekelompok orang, hanya bersifat formalitas, maka perencanaan itu dilakukan secara spontan. Jadi tidak melibatkan banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya, sehingga rencana yang dibuat selalu hanya berdasarkan pada kepentingan si pembuat perencana itu. Ya. Kemudian peramalan subjektif berdasarkan pada pengalaman masa lalu. Jadi melihat persoalan berdasarkan pengalaman masa-masa lampau. Padahal masalah itu setiap saat mengalami perbedaan. Ya meskipun memang kalau kita lihat di masalah kesehatan misalnya malaria, malaria itu konteksnya sama. Ya. Jadi kita bisa melihat juga pada masa lampau, tetapi harus ada inovasi baru terkait dengan perencanaan, sehingga perencanaan yang dibuat itu dapat dilakukan sesuai dengan konteks pada saat ini. Dalam konteks lama, kita sudah melihat ya, tentu berbagai kelemahan yang dihadapi dalam konsep perencanaan itu sendiri. Adapun dalam konsep baru, perencanaan ini adalah merupakan proses mobilisasi data. Tentu kita berorientasi data, jadi bukan berdasarkan pada naluri seseorang atau si pembuat perencana, tetapi berdasarkan pada mobilisasi data yang ada. Jadi dikumpulkan data, membuat perencanaan berdasarkan pada data. Ya. Data ini penting dalam rangka untuk memastikan bahwa persoalan yang dihadapi atau persoalan kesehatan yang dihadapi berdasarkan pada data yang diterima, ya, atau fakta yang diterima. Kemudian merupakan proses mengorganisir sumber daya yang ada. Jadi kita tidak hanya dilakukan oleh seseorang atau satu orang saja, tetapi juga melibatkan banyak orang yang terlibat di dalamnya. Jadi harus ada partisipasi pihak lain dalam membuat perencanaan. Sehingga perencanaan ini tidak menjadi tanggung jawab satu orang, tetapi merupakan tanggung jawab bersama bahwa kita sudah membuat perencanaan. Kemudian perencanaan itu dibuat secara sengaja. Nah, jadi bukan berdasarkan pada spontanitas, tetapi memang sudah direncanakan bahwa perencanaan itu harus dibuat ya, untuk melaksanakan berbagai program kesehatan tadi. Dan dengan rencana yang dibuat itu tentu saja karena tadi kita mendapatkan data, fakta, masalah yang ada di lapangan sehingga kita harus membuat perencanaan. Ya. Kemudian perencanaan harus bersifat sistematik, ya, bahwa harus ada kaitan antara satu persoalan dengan persoalan yang lain, jadi tidak berdiri sendiri. Kemudian harus bersifat objektif, apa adanya yang ada di lapangan, ya, berdasarkan data tadi. Jadi bukan berdasarkan pada subjektivitas si pembuat perencana. Nah, kemudian adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan, jadi berhasil atau gagalnya sebuah perencanaan, itu sangat ditentukan oleh perilaku individu dan organisasi. Ya. Jadi setiap individu ini sangat mempengaruhi keberhasilan perencanaan, sehingga mereka bisa memberikan kontribusinya terhadap bentuk perencanaan yang dibuat. Kemudian organisasi yang mapan, organisasi yang baik tentu akan membuat perencanaan untuk menggambarkan ketercapaian organisasi pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, motivasi individu, dorongan individu untuk melaksanakan perencanaan yang dibuat. Jadi perencanaan yang dibuat tentu berdasarkan pada kebaikan-kebaikan yang akan dicapai, keberhasilan-keberhasilan yang akan dicapai, sehingga mereka berupaya untuk melaksanakan semua kegiatan berdasarkan pada perencanaan yang sudah ditentukan. Ya. Kemudian kecakapan individu dalam melaksanakan semua kegiatan yang terkait dengan perencanaan yang sudah dibuat. Ya. Kemudian perencanaan yang baik mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi harus ada fleksibilitas, ya. Misalnya pada saat sebelum di antara masa transisi sebelum COVID-19 ini terjadi, program kesehatan hanya berorientasi pada penyakit menular dan tidak menular. Ya. Tetapi ketika ada persoalan, ada COVID-19, maka harus menyesuaikan bahwa intensitas tinggi dari perencanaan itu bagaimana kita melakukan upaya pencegahan terhadap penyakit menular yang
dapat ditularkan dari orang ke orang. Ya. Nah, oleh sebab itu, perencanaan itu harus menyesuaikan bahwa ketika penularan yang terjadi antara orang dengan orang, maka diedukasilah masyarakat dengan berbagai program kesehatan dalam rangka untuk tidak menularkan antara satu orang dengan orang lain. Maka diterapkanlah dengan menggunakan 3M atau 5M. Ya. Nah, ini yang dilakukan dalam rangka untuk menyesuaikan perubahan kondisi yang ada ketika ada yang bersifat epidemik, ada penyakit endemik, dan kondisi sekarang ya, bersifat pandemik ini. Ya. Kemudian siklus dalam memecahkan masalah atau problem solving cycle ini. Ya. Yang pertama harus kita lihat bahwa dimulai dari identifikasi masalah. Kita mulai dari identifikasi masalah. Ya. Jadi identifikasi masalah ini berdasarkan pada analisis situasi, ya, keadaan yang ada. Jadi keadaan yang ada, baik itu sumber daya manusia, kemudian perusahaan-perusahaan kesehatan yang ada, ya. Kemudian baru kita lakukan identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah, dari sekian banyak masalah, misalnya masalah gizi, masalah AKI-AKB, masalah UHH, usia harapan hidup, ya. Kemudian gizi tadi, ya. Nah, ini yang terkait dengan persoalan-persoalan yang sudah kita identifikasi. Kemudian baru ditentukan apa yang menjadi prioritas masalah. Nah, prioritas masalah ini yang harus kita dapat selesaikan. Kemudian dibuat tujuan, ya, tujuan umum dan tujuan khusus dari masalah tadi, ya. Kemudian baru dipilihlah alternatif pemecahan masalah. Nah, kemudian dari sekian banyak cara atau pemecahan masalah baru dibuat rencana operasional, ya. Pokoknya planning of action-nya, ya. Kemudian rencana operasional apa yang dilakukan, kemudian siapa yang melakukan, bagaimana melakukannya, ya. Kemudian pelaksanaan penggerakan, siapa yang melaksanakan atau yang bertanggung jawab. Kemudian monitoring atau pemantauan, ya, terhadap kegiatan tersebut. Kemudian melakukan pengendalian, pengawasan dan pengendalian. Apakah seluruh pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan. Kemudian baru melakukan evaluasi. Nah, baru kemudian analisis situasi kembali. Inilah yang disebut dengan problem solving cycle. Kemudian problem solving cycle ini yaitu pendekatan integral, ya, komprehensif dalam menyusun rencana dan program. Jadi harus bersifat tidak boleh dipisahkan antara satu dan yang lainnya, karena dalam ilmu kesehatan masyarakat ketika kita melihat persoalan, kita harus melihat bersifat holistik, ya, integral, tidak bisa terpisahkan, kemudian komprehensif, menyeluruh antara satu dengan yang lainnya. Misalnya ketika kita bicara tentang katakanlah COVID, ya, pada saat ini, jadi kita tidak bisa bicara tentang hanya COVID saja, penyakit ini menular, kan begitu. Bagaimana kita melihat persoalan ini, cara penularannya, kemudian akibat dari penularannya, kategori orang yang bagaimana. Jadi faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik atau kebijakan pemerintah yang terkait dengan PPKM misalnya, itu harus kita lihat secara menyeluruh. Jadi kita tidak bisa melihat misalnya kalau ini sakit, kemudian ini kasih obat, itu tidak bisa. Ya harusnya kita lihat secara mengapa ini orang ini sakit, ya, hazardnya apa, ancamannya apa, ya, lingkungan yang menyebabkan dia menjadi sakit itu apa saja, ya. Kemudian kebijakan yang terkait dengan pengendalian penyakit tersebut bagaimana, kemudian apa yang harus dilakukan. Jadi kita melihat harus secara integral dan komprehensif, ya. Kemudian membantu memberikan pemahaman situasi dan masalah yang dihadapi. Jadi kita jelaskan sebenarnya masalah yang dihadapi itu adalah masalah apa saja, ya. Karena ketika kita berkumpul, maka untuk penyakit, ya, COVID-19 ini akan mudah menular dari orang ke orang. Ya, bisa melalui bisa melalui droplet, bisa melalui airborne, ya, atau aerosol, ya, dari orang ke orang, bisa melalui salaman, bisa melalui bekas apa yang dipegang, kan begitu, ya. Ini yang terkait dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait dengan masalah yang dihadapi. Kemudian terdiri berbagai teknik dan metode kerja yang bisa dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dibuat roadmap pengembangan program. Jadi program tersebut dibuat roadmap-nya atau peta jalan, ya.
yang menggambarkan program tersebut untuk dapat dilanjutkan. Adapun determinan yang terkait dengan masalah kesehatan, sebagaimana yang diungkapkan Hendrik L. Bloom ini, dia mengatakan ada 4 faktor ya yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama adalah environment ya, status kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan ya. Jadi lingkungan ini mempengaruhi kesehatan seseorang ya. Nah, lingkungan buruk baik yang disebabkan oleh penyakit berbasis lingkungan. Misalnya kalau kita lihat kan ada berbagai penyakit yang berbasis lingkungan, baik itu melalui udara, ya, air, tanah, dan sebagainya yang terkait dengan lingkungan. Ya. Nah ini kemudian penyakit yang berkait dengan gaya hidup atau life skill, atau istilah kita sebut dengan perilaku atau behavior, ya. Penyakit yang terkait dengan perilaku atau gaya hidup, misalnya pola makan, ya. Kemudian olahraga atau aktivitas fisik, ya. Nah, yang juga mempengaruhi hak status atau status kesehatan. Kemudian herediter, yaitu masalah kesehatan yang terkait dengan keturunan, misalnya seperti gula darah, ya. Hipertensi ini terkait dengan herediter, yaitu penyakit yang diturunkan dari orang sebelumnya. Ya. Kemudian pelayanan kesehatan atau yang disebut dengan medical services. Nah, determinan kesehatan, ya, yang menurut Blumer ini juga terkait dengan persoalan bahwa kesehatan itu, status kesehatan tidak hanya terkait dengan sehat dan sakit saja, tetapi juga berkaitan dengan fisik. Ya. Kemudian mental dan social well-being, jadi status sosial yang lebih baik. Kemudian misalnya karakteristik individu yang terkait dengan masalah kesehatan, ya. Misalnya faktor umur, ya, semakin tua orang semakin berisiko terhadap penyakit. Kemudian penyakit yang berdasarkan pada jenis kelamin, ya, ada yang penyakit misalnya kanker payudara, ya, perempuan, tidak mungkin laki-laki. Ya, jadi ini yang membedakan penyakit berdasarkan pada jenis kelamin. Kemudian immunity, kekebalan, ya, baik kekebalan individu maupun kelompok, ya. Kemudian faktor genetik, ada penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik. Kemudian penyakit yang didasarkan atau karakteristik berdasarkan pada background atau latar belakang, ya. Kemudian habit, kebiasaan yang berisiko terhadap kesehatan. Kemudian di sini ada yang disebut dengan physical environment, itu lingkungan fisik, ya. Kemudian ada social environment, ya. Misalnya terkait dengan geografi, ya, lingkungan geografisnya, misalnya daerah pantai, daerah pedalaman, ya. Nah, ini juga mempengaruhi. Kemudian iklim, ya, iklim cuaca, ya, panas dingin, ini juga mempengaruhi kesehatan. Kemudian perumahan, housing, ya, perumahan padat, kumuh dan sebagainya, ya. Kemudian food, makanan, jenis makan yang dikonsumsi, kemudian water, air, ya, yang dikonsumsi. Sementara itu faktor lingkungan sosial, misalnya education, ya, pendidikan, kemudian occupation, ya, pekerjaan, ya, income, pendapatan, kemudian relationship, ya, hubungan, ya, hubungan sosial tadi, kemudian urbanization, ya, perpindahan dari desa ke kota atau sebaliknya, ya. Nah, ini terkait dengan ya, misalnya tadi di desa, di kota, itu sangat mempengaruhi kesehatannya, ya. Penyakit-penyakit yang berada misalnya di daerah perkotaan, di daerah perdesaan, ya. Nah, semua ini harus berakhir pada bagaimana memberikan pelayanan kesehatan. Ya, pelayanan kesehatan tidak hanya sakit dan berobat, gitu, ya, tetapi juga terkait dengan promotion, prevention, protection, treatment, rehabilitation, ya, mulai dari promosi kesehatan, yaitu meningkatkan kesehatan, kemudian pencegahan, ya, prevention, kemudian protection, perlindungan, kemudian treatment, pengobatan, dan rehabilitation, ya, pemulihan kesehatan. Nah, kemudian dalam pendekatan sistem kita melihat ada yang terkait dengan input, ya, sumber daya dan masyarakat. Jadi inputnya sumber daya dan masyarakat ini terkait dengan sumber daya masyarakat dan sumber daya tenaga kesehatan. Kemudian proses pelaksanaan dari pelayanan kesehatan dan penunjang. Kemudian cakupan programnya yang dibuat, outputnya, kemudian outcome-nya atau
hasil yang ingin dicapai yaitu terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Nah, di dalam pelayanan kesehatan ada yang disebut dengan supply dan demand dynamic, yaitu di mana program pelayanan kesehatan serta penunjang non kesehatan atau supply side yang menyediakan pelayanan kesehatan dan demand side yang menginginkan pelayanan kesehatan. Harus ada keseimbangan antara jumlah penyedia pelayanan kesehatan dan permintaan akan pelayanan kesehatan. Dan kita beranjak pada apa sebenarnya yang dinamakan dengan analisis situasi, yaitu identifikasi masalah yang terkait dengan kesehatan. Nah, ini yang terkait dengan masalah kesehatan, maka ini yang disebut dengan analisis situasi. Pemahaman terhadap situasi dan tren kesehatan di suatu daerah itu akan berbeda-beda. Ya, jadi sesuai dengan kondisi sosial, budaya, lingkungan, ini sangat mempengaruhi pada persoalan kesehatan. Misalnya kalau kita lihat masalah kependudukan, ya, penduduk padat, jarang, itu sangat mempengaruhi. Kemudian rencana pembangunan daerah, ya, program-program daerah yang bisa juga mempengaruhi misalnya daerah industri, daerah berkembang, daerah pertanian, daerah perkebunan, dan sebagainya yang mempengaruhi dampak terhadap pemahaman terhadap situasi dan tren kesehatan di suatu daerah. Kemudian kebijakan kesehatan nasional yang terkait dengan prioritas masalah kesehatan, apakah itu penyakit menular, penyakit tidak menular, atau penyakit degeneratif, ya, terkait dengan kebijakan kesehatan ini yang sebenarnya di samping persoalan-persoalan penyakit menular atau pandemi pada saat ini juga kita dihadapkan dengan persoalan penyakit yang tidak menular, misalnya hipertensi, kemudian stroke, ya, gagal ginjal, dan ya penyakit lainnya yang terkait dengan penyakit degeneratif atau penyakit yang tidak menular. Ya. Kemudian renstra kesehatan daerah ini juga menggambarkan apa yang ingin dicapai dari suatu daerah, ya, untuk melihat perkembangan situasi dan kesehatan suatu daerah. Kemudian surveillance, kemudian susenas data daerah, ya, terkait dengan pengumpulan data yang disediakan oleh penyedia data, baik itu yang ada di dinas kesehatan maupun data yang diperoleh dari lembaga lain, misalnya di Bapeda. Kemudian laporan rumah sakit terkait dengan persoalan-persoalan kesehatan, kemudian laporan puskesmas, laporan swasta, sektor lain, dan peneliti yang terkait dengan persoalan kesehatan ini. Kemudian peta masalah kesehatan, ya, yaitu berkaitan dengan distribusi masalah menurut wilayah. Jadi setiap wilayah memiliki perbedaan masalah kesehatan. Kemudian distribusi menurut siklus hidup, ya, lahir, balita, remaja, ya, anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya sampai lansia dan risti atau risiko tinggi. Ya. Kemudian distribusi masalah menurut penyebabnya. Kalau kita lihat tadi pada siklusnya, ya, tahap utama kehidupan misalnya dari perinatal atau period, kemudian neonatal, infancy, ya, kemudian birth, 7 days, ya, 27 hari, ya, 20 hari, 1 bulan, 1 year, 1 tahun, ya, kemudian preschool years, ya, kemudian 5 tahun, kemudian 10 tahun, atau school age, usia sekolah, ya, adolescent, ya, 20 years, ya, adulthood, ya, reproductive period, kemudian death aging. Ya, jadi death aging ini ya sekitar ya di atas 20 years old, ya, aging, ya, misalnya awet muda, ya, kemudian meninggal dunia. Ya. Ini terkait dengan tadi. Nah, kemudian latar belakang kalau kita buat analisis situasi, yaitu Undang-Undang Dasar, ya, kesehatan sebagai hak asasi manusia, pembangunan kesehatan sebagai investasi dan sumber daya manusia, dan status kesehatan, masalah, tantangan, kebijakan pembangunan kesehatan. Ini baru kita masuk pada program dan kegiatan kesehatan ini. Jadi mulai dari status kesehatan, permasalahan yang dihadapi, tantangan yang juga dihadapi, kemudian kebijakan pembangunan kesehatan yang sudah ditetapkan. Ya. Nah, ini status kesehatan. Kalau kita lihat ada AKI, ada AKB, ya, ada AKI, ada UH, ada gizi, ya, gizi kurang pada balita. Ini yang terkait dengan status kesehatan. Misalnya permasalahan yang dihadapi
terkait dengan permasalahan kesehatan. Misalnya disparitas status kesehatan antara tingkat sosial, ekonomi, antar kawasan, antar perkotaan dan pedesaan. Ya. Nah, jadi ini jarak penyakit status kesehatan ya antara tadi berdasarkan pada tingkat sosial antar kawasan, antar perkotaan dan desa. Kemudian beban ganda penyakit ya. Pola yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi ya, menular. Ya, namun pada waktu yang bersamaan juga terjadi peningkatan penyakit tidak menular. Ya. Penyakit tidak menular ini juga ya, sangat berbahaya dan banyak yang menimbulkan kematian. Ya. Misalnya yang saat sekarang ini adalah PJK, ya penyakit jantung koroner. Ya. Kemudian kinerja pelayanan kesehatan yang rendah, misalnya faktor utama tingginya angka kematian bayi di Indonesia sebenarnya dapat dicegah dengan berbagai intervensi yang dapat menjangkau dan sederhana seperti proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang meningkatkan jumlah tenaga pelayanan kesehatan dalam menangani persalinan. Ya. Dan perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, misalnya kebiasaan merokok, ya, kemudian tidak memberikan ASI eksklusif, gizi lebih pada balita. Sehingga terjadi obesitas ya pada balita. Kemudian rendahnya kondisi kesehatan lingkungan atau kesehatan berbasis lingkungan, rendahnya kualitas pemerataan dan keterjangkau pelayanan kesehatan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata antar satu daerah. Misalnya ada di suatu daerah tenaga kesehatan lebih banyak, menumpuk, sementara di tempat lain terjadi jumlah yang tidak seimbang. Kemudian rendahnya status kesehatan penduduk miskin, kemudian ASI eksklusif dan gizi pada balita. Ya. Nah, ini yang dihadapi tantangannya adalah krisis multidimensi atau pada saat ini pandemi ya, era globalisasi, kemudian faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, desentralisasi daerah bencana dan geografi serta geografi kepulauan yang sulit untuk diakses. Ya. Kemudian era globalisasi, komitmen terhadap sekarang sudah dari MDGs menjadi SDGs ya. Jadi Millennium Development Goals menjadi Sustainable Development Goals ya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini terus mengalami peningkatan ya. Sasarannya adalah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya. Nah, kemudian terkait dengan itu tentu akses ya gakin keluarga miskin untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik. Jadi tidak hanya keluarga kaya, tetapi gakin itu sangat penting agar mereka dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik ya. Nah, dan ini yang merupakan indikatornya. Indikator kesehatan tadi kita sudah bahas ya. Proporsi keluarga yang berperilaku hidup bersih sehat, proporsi memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih, cakupan persalinan yang ditolong oleh nakes terlatih, ya, cakupan pelayanan antenatal, postnatal, dan neonatal, ya, tingkat kunjungan atau visit rate penduduk miskin ke puskesmas, ya, dilihat tingkat kunjungan visit rate penduduk miskin ke rumah sakit, ya, cakupan imunisasi, angka kesakitan, kematian akibat penyakit malaria, demam berdarah atau DBD, kemudian tuberkulosis paru, diare, dan HIV/AIDS, serta menurunnya prevalensi kurang gizi pada balita. Kemudian meningkatnya pemerataan dan mutu tenaga kesehatan, meningkatnya ketersediaan obat esensial nasional, kemudian meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi, distribusi produk terapatik obat tradisional, kosmetik, dan ini ada nanti di materi. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan yang ada yang ingin bertanya. Nanti bisa Anda akses di SIA ya. Bisa diakses di sana materinya. Iya, Pak. Baik, Pak. Kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak.